Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang versi-versi dari prosesor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya dengan Asep Ridwan Supriyatna dengan NIM 3012101. Dan saya Akbar Nasa dengan NIM 301210020. Dan saya sendiri Rasbikar Ali Al-Said dengan NIM 301210051. Dan saya Ridwan Septianta dengan NIM 301210031. Dan saya Muhammad Anwar Saifuddin dengan NIM 301210007. Saya Arya Sudah Mulyana dengan NIM 3012115. Dan saya Ramstadi dengan NIM 301210013. Nah, untuk perkenalan mungkin hanya itu saja. Kita akan lanjutkan mengenai pengenalan versi-versi dari prosesor ini dengan kita masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke versi-versi prosesor, kita akan menjelaskan awal utama dari prosesor, yaitu Intel. Sebelumnya Intel itu sudah mendunia sekali gitu ya. Nah, kita akan jelaskan dasar-dasarnya atau hanya sedikit gitu ya. Jadi Intel itu adalah sebuah nama perusahaan yang dikembangkan oleh Intel sendiri gitu, yang dimasukkan ke dalam nama prosesor dan komputer. Nah, Intel ini pertama kali diumumkan pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004, yang jenis prosesor ini digunakan di dalam mesin kalkulator Busicron. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan Intel yang pertama dibuat kepada komputer, yaitu Intel Pentium 1993. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulis tangan, dan foto. Nah, ini pertama kali komputer itu ada dengan prosesor Intel Pentium 1993. Nah, ini awalnya gitu ya. Yang kedua dikembangkan lagi dari 1993 menjadi pada tahun 1907 itu dikembangkan menjadi Pentium 2. Nah, Pentium 2 ini lebih cepat dari Pentium 1 dan fitur-fiturnya juga lebih keren gitu ya, lebih banyak yang bisa dipakai. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX dengan khusus untuk dan audio grafik secara efisien. Nah, itu yang saya jelaskan, dan kita akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dengan seiringnya waktu, pada tahun 1999, Intel Pentium 3 prosesor adalah merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, tingkat dimensi, audio, streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Akhirnya tahun 2000 Intel Pentium 4 prosesor sendiri merupakan produk Intel yang kecepatannya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 Pada tahun 1999, Intel Celeron Processor Intel Celeron merupakan suatu proses yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk penggunaan yang tidak terlalu membutuhkan kinerja. Prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2005, Pentium D Intel 870/840 prosesor berbasis 64 bit dan disebut 2 core karena menggunakan 2 buah intik dengan konfigurasi 1 MB L2 C pada tiap core 800 MHz XGB dan bisa dioperasi pada frekuensi 2,8 GHz.
3,0 Hz dan 3,2 Hz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyper-threading. Oke ya, lanjut dari penjelasan Kang Anwar tadi. Ya di sini itu kalau nggak salah Intel Core Duo itu hanya sebatas upgrade kalau saya baca-baca ya, sebatas upgrade dari Intel Pentium D ke Intel Core 2, yang dimana prosesor ini dibuat dengan menggunakan teknologi 45 nanometer dari Intel dan sirkuit Cadmium yang ditanamkan di dalamnya. Jadi intinya lebih modern aja gitu kan, lebih canggih ya. Lebih canggih aja dari yang sebelumnya. Nah, lanjut ada Intel Core 2 Quad Q6600. Ini tuh dikeluarin tahunnya ya 2006. Ada prosesor ini berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 atau L2 change pada tiap core, 800 MHz FSB. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada Intel Core i3. Intel Core i3 diluncurkan dengan dua tipe, yaitu untuk desktop prosesor dan mobile prosesor atau notebook ya. Untuk tipe desktop, Intel Core i3 menggunakan microarsitektur yang diberi codename Quark Dell yang memiliki L3 change sebesar 4 MID dengan thermal design power sebesar 74 watt. Oke, untuk yang selanjutnya ada Intel Core i5. Nah, kelebihan di sini adalah ditanamkannya fungsi chipset North Bridge pada unit prosesor, dikenal dengan nama MCH pada motherboard. Jadi ya intinya gitu lah. Nah, selanjutnya ada Intel Core i7. Nah, sebelum ke i7, i3 dan i5 itu mungkin sering digunakan pada zaman 2020, 2021 atau sampai saat ini juga masih digunakan karena Core i3 juga lumayan cepat ya untuk penggunaan program-program kerja biasa seperti Excel, Word, Adobe, Photoshop dan lain-lain. Nah, di upgrade ke A5 ini lebih cepat gitu dibandingkan i3 dan mungkin harganya juga lebih mahal gitu ya. Ya ini pokoknya lebih mahal. Nah, sekarang ada Core i7. Nah, Core i7 juga bisa digunakan untuk bermain game yang sangat berat gitu ya. Core i7 juga sangat memadai untuk program-program besar atau aplikasi yang sangat besar dan tidak akan ada nge-lag. Nah, Core i sendiri adalah prosesor pertama dengan teknologi Nehalem, yaitu Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Core i7 itu lebih bagus, pokoknya lebih keren, lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan tertentu khususnya untuk desain dan pembuatan aplikasi game. Nah, untuk untuk Intel mungkin hanya sampai Core i7. Nah, selanjutnya kita ada prosesor merek AMD yang akan dijelaskan oleh rekan kami berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke prosesor AMD. AMD adalah salah satu vendor yang memproduksi prosesor. Prosesor merupakan otak dari semua proses yang ada di komputer. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai kecepatan prosesor, semakin tinggi pula kinerja komputer tersebut. Nah, kita langsung ke contoh dari prosesor AMD ini. Di sini ada AMD Athlon. Nah, AMD Athlon dapat dijadikan prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 yaitu Intel. Nah, sekarang untuk prosesor selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Akbar. Silakan Akbar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini ada AMD Athlon 64. Nah, ini dia gambarnya ya, teman-teman. Nah, prosesor ini memiliki 3 varian soket yang berbeda. Itu soket 754, 939, dan 940.
Soket 754 memiliki controller memori yang mendukung penggunaan memori DDR kanal tunggal. Nah, selanjutnya ada AMD Athlon 4x2. Nah, beda yang tadi ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, AMD Athlon 4x2 ini dirilis pada tahun 2006 dengan 2 core dan 2 thread. Nah, dengan jam dasar pada 2.2 GHz dan kecepatan maksimal pada 2.2 GHz. Jadi balance ya. Nah, peringkat dayanya 89 Watt. Dan Athlon 4X2 ini didasarkan pada kuadran Manchester 90 nanometer dan merupakan bagian dari seri Athlon 4x2. Nah, untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Asep. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AMD Athlon FX. AMD Athlon FX dapat dijadikan prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 Intel dengan fitur tambahan yang lebih canggih. Kemudian ada AMD Opteron 64. Ini untuk gambarnya. Prosesor ini berbasis 64 bit yang dirilis oleh pasar workstation dan server pada musim semi 2003. Mungkin itu untuk AMD Opteron. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih kepada Kang Asep yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya menjelaskan materi yang selanjutnya. Oke, next. Materi yang selanjutnya ada AMD P6 64. Arsitektur AMD P6 64 ini merupakan tambahan dan pengembangan lebih lanjut dari arsitektur prosesor X86 yang didukung secara langsung. Oke, next. Dan ada AMD P6 FX 664. AMD P6 sudah digantikan dengan AMD FX yang menawarkan kinerja multi-thread yang lebih baik, namun dengan jumlah thread yang lebih banyak. Oke, mungkin cukup sekian dan sekarang penutupan saja mungkin. Silakan teman-teman. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat. Ya, mungkin ya selesai. Terima kasih karena sudah memberikan tugas ini untuk bisa kami bekerja sama dan berkelompok. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.